Apakah TNI AL perlu mengoperasikan kapal induk? Awal tahun 2020 lalu, para petinggi Angkatan Laut AS atau AS Navy sedang dirundung gelisah. Kapal induk Gerald R. Ford, alat perang paling mahal yang pernah diproduksi AS, belum juga melaut dan memperkuat armada laut negara adidaya tersebut. Upaya habis-habisan ALAS mengatasi berbagai kendala teknis kapal induk tersebut selama ini belum juga tuntas. Pada bulan Desember 2019, Kasal AS waktu itu Thomas Modly memerintahkan para awak kapal perang senilai 13 miliar dolar atau sekitar 190 rupiah triliun agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis di kapal tersebut hingga kuartal 4 2020 dan membuat program Make Ford Ready, yang berarti bahwa kapal induk Gerald R. Ford harus segera dibuat siap melaut dan menjalankan misi-misi militer AS. Kapal induk paling mutakhir buatan AS tersebut sudah lama bergelut dengan berbagai masalah, mulai dari biaya yang besar dan terus bertambah, kendala-kendala teknis, persenjataan, hingga urusan politik. Awalnya, kapal induk tersebut direncanakan sudah bisa memperkuat ALAS pada akhir 2015. Kapal ini baru saja selesai menjalani uji coba selama 18 bulan, dan diketahui masih menyimpan beberapa kendala teknis. Military.com menulis bahwa kemungkinan besar, kapal ini baru bisa benar-benar melaut di samudera lepas pada akhir 2021, setelah mendapatkan sertifikasi dari Kemenhan AS. Saat ini, ALAS memiliki 10 kapal induk yang berbasis di AS dan di luar negeri, dan USS Gerald R. Ford sendiri adalah kapal induk ke-11. Publik AS sudah lama mengeritkan dahi mengetahui betapa mahalnya pembuatan satu kapal induk. Amerika Serikat memang memiliki kemampuan mumpuni dalam membangun kapal induk sendiri. Dan itu pun biasanya membengkak. Belum lagi perawatannya. Meski begitu, pemerintah AS tetap melanjutkan pembuatan kapal induk untuk menjaga superioritas militer AS, terutama di matra laut. Kemenhan AS sendiri mendapatkan gelontoran anggaran 687 miliar dolar, begitu besar. Jumlah tersebut sama dengan anggaran pertahanan 10 negara di bawahnya, yakni Cina, Rusia, India, Arab Saudi, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Korsel, dan Brazil. Dalam forum-forum militer Indonesia, seringkali dibahas perlunya TNI AL memiliki kapal induk, dengan berbagai justifikasi. Entah berita tersebut dari mana asalnya, tapi gambar-gambar desain kapal induk yang konon akan bernama KRI Nusantara tersebut berseliweran di lini masa sosial media kita beberapa waktu lalu. Apakah benar Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk memiliki dan mengoperasikan kapal induk? Atau mungkin pertanyaan tepatnya adalah, benarkah Indonesia memerlukan kapal induk? Bayangkan, AS yang membangun sendiri kapal induk USS Gerald R. Ford mencapai 12,8 miliar jumlah yang tak sedikit untuk ukuran Indonesia, angka yang lebih besar dari anggaran pertahanan Indonesia setahun. Belum lagi pengoperasiannya yang mencapai 7 juta dolar per hari, setara dengan 102 miliar dolar per hari. Sungguh jumlah yang bikin geleng-geleng kepala. Sejauh ini, di Asia Tenggara, hanya Thailand yang memiliki kapal induk ukuran sedang, HTMS Chakri Narwebet, yang bahkan tidak dihuni oleh pesawat tempur, dan hanya diisi dengan beberapa helikopter. Kapal induk terkecil di dunia ini pun teramat jarang berlayar ke lautan lepas, dan bahkan oleh AL Thailand dijuluki An Offshore Helicopter Carrier. AL Thailand membeli bekas kapal AV-8S Matadors tersebut dari Spanyol. Pemerintah Thailand memesan kapal ini pada 1992, diluncurkan pada 1996, dan mulai bertugas bersama AL Thailand pada 1997. HTMS Chakri Narwebet dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat jet dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, landasan pendek, V-STOL, semacam Sea Harrier atau V-22 Osprey. Namun fasilitas ini pun tak dimanfaatkan karena cekaknya anggaran. Sejak 1997 akibat keterbatasan dana sebagai dampak krisis keuangan, kapal ini lebih banyak bersandar di pangkalan AL Sattahip. Kini, kapal yang dibuat dengan biaya 336 juta dolar AS atau sekitar 5 triliun rupiah itu hanyalah berlatih sekali setiap bulan dan untuk membawa keluarga kerajaan Thailand. Memang, untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur, perlu usaha teramat ekstra. Selain harganya mahal, pengoperasiannya juga amat mahal, dan bukan hal mudah dalam banyak hak teknis.
Negara sebesar dan sekaya Cina pun cukup berhati-hati saat memulai program kapal induknya. Kapal induk pertama negara tersebut yang bernama Lianoning, yang merupakan bekas kapal induk buatan Uni Soviet kelas Kuznetsov yang mulai dibangun pada 1985 dan dihentikan pada 1991 pasca runtuhnya Soviet. Kapal induk kedua dibuat sepenuhnya di Cina, namanya Shandong, yang memakai basis desain Lianoning. Cina saat ini sedang membuat kapal induk ketiga dan keempat, dan awalnya merencanakan 2 lagi tambahan. Karena besarnya biaya dan anggaran pemeliharaan harian yang begitu besar, 2 kapal induk tambahan yang direncanakan akan dibangun, yang kelima bahkan keenam, juga telah dibatalkan pada akhir 2019 lalu. Kekuatan Angkatan Laut Cina dengan 4 kapal induknya, memang masih jauh dari kemampuan kapal induk AS baik dari sisi kemampuan jelajah, hingga teknologi, dan kemampuan tempurnya. Masih perlu waktu belasan tahun bagi insinyur-insinyur Cina agar mampu membangun kapal induk secanggih kapal induk yang dimiliki AS saat ini. Ini dari segi pembiayaan. Lalu dari segi kebutuhan, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kapal induk? Sepengetahuan kami, kapal induk memang sama sekali tidak masuk dalam kajian pengadaan alutsista. Beberapa waktu lalu, TNI sedang gencar memperkuat industri pembuatan kapal perang dan kapal selam. Selain itu, potensi Indonesia yang kaya akan pulau-pulau yang bisa dimanfaatkan menjadi kapal induk. Kita tidak butuh kapal induk, pulau-pulau kita jadikan kapal induk. Kalau di sini bisa kita letakkan pesawat tempur, pesawat transportasi, kemudian kapal-kapal dan juga logistik, terus apa bedanya pulau ini dengan kapal induk untuk menjaga wilayah, kata mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio seperti dikutip vivanews.com. Namun bila yang jadi rujukan adalah kapal induk helikopter, tentu ini sangat realistis, dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri. Bahkan saat ini, TNI AL sudah mengoperasikan 5 kapal LPD, landing platform dock, yang mampu membawa dan didarati helikopter, bisa disebut helikopter carrier. Seperti dikutip dari indomiliter.com, dalam konteks dukungan pada operasi tempur, helikopter carrier akan memenang peranan vital. Dengan kemampuan logistik, komunikasi dan hub transportasi, kapal ini bisa didaulat menjadi kapal markas. Sebagai kapal induk helikopter, dalam konsepnya PT PAL menyebut luas dek utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang. Sementara masih ada 8 unit helikopter lainnya yang berada di dalam hanggar. Belum lagi peralatan tempur lain dan ratusan personel tempur. Kita yakin bahwa para petinggi militer Indonesia sudah mempunyai konsep pertahanan yang di dalamnya termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarananya. Pun meyakini bahwa TNI akan terus menambah kemampuan tempurnya.